Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan untuk konsep listrik menggunakan PET simulation, di mana pada materi tentang listrik, khususnya pada rangkaian paralel, ini sering terjadi yang namanya miskonsepsi pada listrik pada rangkaian paralel. Nah, namun lebih jauh sebelum kita membahas ini, sebelum lebih jauh lagi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Mikael, NIM F1052181002, kelas 6B, mata kuliah remediasi pembelajaran fisika. Nah, tugas ini juga sebagai salah satu bentuk untuk memenuhi tugas akhir ujian nasional, ujian akhir semester. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu soal. Berikut adalah soalnya. Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Ini adalah gambar rangkaian listrik dengan 3 bola lampu dan ada ampere meter. Soalnya, rangkaian listrik paralel disusun dengan 3 lampu identik. Ini 3 lampu yang identik. Kemudian apabila kuat arus listrik pada setiap cabang diukur menggunakan ampere meter, inilah ampere meter untuk mengukur kuat arusnya, maka diperoleh hasil yang sama besar ketika masing-masing ini diukur. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana kuat arus listrik dan nyala lampu pada masing-masing cabang lainnya. Jadi kuat arus dan nyala lampu pada masing-masing cabang lainnya. Kemudian untuk pilihannya sebagai berikut. Yang pertama, kuat arus listrik pada masing-masing cabang akan bertambah dan lampu akan bertambah terang. Ini yang A. Kemudian yang B, kuat arus listrik sama dengan 0 pada masing-masing cabang dan semua lampu tidak menyala. Yang C, kuat arus listrik pada masing-masing cabang, maksudnya ya, tidak bertambah dan cahaya lampu tidak bertambah terang atau tetap. Nah, ini untuk keyakinan memilih jawaban tadi. Di sini jawaban yang benar adalah C, ya, bagian C, yaitu kuat arus listrik pada masing-masing tidak bertambah dan cahaya lampu tidak bertambah terang. Dan untuk keyakinannya itu sangat yakin dengan jawaban yang C. Kemudian alasannya memilih jawaban tersebut. Untuk keyakinannya itu ya, saya memilih yang C, kemudian keyakinan C juga. Jelasnya jika cabang paralel memiliki hambatan yang sama besar, maka tidak akan ada perubahan pada kuat arus dan nyala lampu ketika cabang ditambah atau dikurangi. Jadi tidak mempengaruhi pengurangan atau penambahan cabang pada rangkaian paralel ya. Kemudian untuk alasan yang A, arus listrik pada cabang yang diputus akan pindah ke cabang lainnya sehingga cahaya lampu semakin terang. Dan yang B, jika salah satu lampu dilepaskan, maka lampu yang lain akan padam. Nah, untuk keyakinan memilih alasan ini sangat yakin, yaitu yang bagian C. Jika cabang paralel memiliki hambatan yang sama besar, maka tidak akan ada perubahan pada kuat arus dan nyala lampu ketika cabang ditambah atau dikurangi. Seperti itu. Nah, langsung saja kita untuk menjelaskan yang bagian A dan bagian B ini kan tidak yakin seperti itu ya. Mengapa saya tidak yakin dengan pilihan jawaban A, B dan alasan jawaban A dan B. Nah, di sini saya akan menggunakan PET simulation untuk menjelaskannya. Jadi kita buka ke Google dulu. Kemudian kita cari PET simulation. PET simulation kita pilih di sini, kita buka dulu.
Kemudian kita klik di simulasi fisika. Setelah kita mendapatkan, kita klik aja yang ini ya, Circuit Construction Kit DC. Kita klik di sini. Selanjutnya kita klik di tanda ini, play. Nah, kita klik. Setelah kita klik akan muncul seperti ini, lab. Begitu. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian di sini seperti rangkaian pada gambar ini ya, sesuai dengan gambar ini rangkaiannya yang kita buat pada bed. Yang pertama-tama di sini saya memasukkan kabel, kemudian lampu harus agak ke bawah sedikit ya supaya nanti nampak lebih jelas. Kemudian kabel lagi ditambahkan, kita tambahkan ampere meter, tambahkan kabel lagi. Demikian sampai yang ketiga. Terus berlanjut seperti ini. Ya, begini. Kita tambahkan kabel lagi. Begini. Ampere meter, kemudian kabel, tambahkan kabel lagi. Di sini tambahkan kabel juga. Kita masukkan baterai. Nah, ini baterainya, kabel, kemudian ampere meter, kabel lagi, kabel. Nah, gini. Tunggu ya. Tadi ini belum menyatu. Yap. Nah, di sini kita melihat dulu untuk hambatan pada lampu yang pertama itu 10 ohm, pada lampu yang kedua 10 ohm, pada lampu yang ketiga 10 ohm. Sedangkan untuk arus yang mengalir pada setiap lampu itu 0,9 ampere untuk arusnya, kemudian yang kedua juga 0,9, yang ketiga 0,9, dan ini untuk mengukur jumlah arus yang mengalir, yaitu sama dengan 2,7 ampere dari ketiga ini ya, dikali 3, jadi 9 kali 3 sama dengan 27, atau 0,9 dikali 3 sama dengan 2,7 ampere. Nah, langsung saja kita masuk ke pernyataan yang pertama tadi. Untuk yang pertama, kuat arus listrik pada masing-masing cabang akan bertambah dan lampu akan bertambah terang. Ini kalau untuk yang A itu
tidak yakin begitu. Dan alasannya arus listrik pada cabang yang diputus akan dipindahkan ke cabang lainnya sehingga cahaya lampu semakin terang. Dan untuk keyakinannya tidak yakin. Jadi misalnya ketika kita memutuskan salah satu dari lampu ini, pernyataan A katanya semua arus akan mengalir ke sini, ke lampu yang kedua dan lampu yang pertama, dan cahaya untuk di lampu yang kedua dan pertama ini, kedua lampu yang tidak diputuskan cabangnya ini akan semakin terang. Coba kita lihat, kita putuskan. Nah, ternyata di sini kita melihat untuk arus yang mengalir masih tetap sama pada lampu yang kedua. Lampu yang pertama juga arus mengalir masih tetap sama, yaitu 0,90 ampere. Sedangkan untuk cahayanya tidak berubah ya. Coba kita sambungkan lagi. Cahayanya masih sama. Kita lepaskan. Masih sama juga. Jadi tidak ada yang berkurang. Di sini yang berkurang hanyalah jumlah arus atau arus total. Kenapa arus total ini berkurang? Karena ada salah satu cabang yang diputuskan sehingga berkurang. Yang awalnya 2,7 menjadi 1,8. Itu jumlah arus dari arus bola lampu pertama dengan jumlah arus lampu kedua ini dijumlahkan jadi 1,8 ampere. Jadi untuk pernyataan yang bagian A itu salah. Kemudian kita melihat pernyataan yang bagian B atau pilihannya. Kuat arus listrik sama dengan 0 pada masing-masing cabang dan semua lampu tidak menyala. Jadi kalau diputuskan salah satu dari cabang, jadi arus listrik yang mengalir katanya sama dengan 0 dari pilihan ini. Kemudian semua lampu tidak menyala. Kalau satu diputuskan, semua lampu tidak menyala dari pilihan ini. Nah, untuk keyakinan jawabannya itu tidak yakin. Alasannya yang B, jika salah satu lampu dilepaskan, maka lampu yang lainnya akan padam. Salah satu cabang dari ketiga lampu tadi dilepaskan, maka lampu lain katanya akan padam. Nah, ini juga tidak yakin untuk keyakinan memilih alasannya. Kenapa? Sebenarnya tadi sudah bisa dijelaskan dari pertanyaan atau pilihan yang pertama. Nah, misalnya kita lepaskan ini. Kita lepaskan cabang yang ini. Kita lihat kedua lampu pertama dan lampu ketiga masih tetap bercahaya, tidak padam. Kemudian untuk arusnya juga masih mengalir. Arus yang tidak mengalir hanya pada lampu kedua, lampu yang cabangnya diputuskan. Nah, seperti itu. Jadi pernyataan yang B salah. Karena apa? Karena lampu masih tetap bercahaya. Walaupun salah satunya dilepaskan, cabangnya diputuskan, lampunya masih tetap menyala. Nah, kita lihat ini juga masih tetap menyala dan arusnya masih tetap mengalir kepada setiap lampu yang cabangnya tidak diputuskan, seperti itu. Kemudian kita lihat yang bagian B lagi ya. Bagian C maksud saya. Yang bagian C, pilihan C, kuat arus listrik pada masing-masing tidak bertambah dan cahaya lampu tidak bertambah terang. Nah, untuk keyakinan ini sangat yakin ya dari pernyataan ini. Kemudian untuk alasannya, karena jika cabang paralel memiliki hambatan yang sama besar, maka tidak akan ada perubahan pada kuat arus dan nyala lampu ketika cabang ditambah atau dikurangi. Nah, maksudnya di sini bahwa nyala lampu yang tidak diputuskan itu tidak mempengaruhi. Untuk keyakinan memilih alasannya itu sangat yakin begitu. Tadi juga sudah dijelaskan ya. Nah, ini tidak mempengaruhi ketika salah satu dilepaskan, tidak mempengaruhi arus dan cahaya begitu. Arusnya sama, cahayanya tetap sama, terangnya tidak berubah, tidak redup dan tidak terlalu terang. Jadi masih tetap seperti semula. Namun di sini lagi saya mau mengingatkan bahwa hanya arus saja yang berkurang. Jumlah arus saja yang berkurang ya. Karena apa? Karena salah satu cabangnya diputuskan. Hanya jumlah arus yang berkurang. Jadi
Sekian penjelasan dari saya tentang ini, kiranya ini boleh bermanfaat untuk siapa saja yang melihat dan memutar video ini tentang listrik pada rangkaian paralel. Jadi seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat.